Shalom teman-teman. Nah, sekarang kita udah kembali hari Sabtu. Kita sebentar juga mau beribadah. Biarlah setiap kita dimanapun kita berada teman-teman, kita mau mempersiapkan setiap hati kita, diri kita untuk kita mau beribadah, menyembah Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan juga. Nah, setiap kita mempersiapkan hati kita tetap mau semangat di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Halo teman-teman Jogging semuanya. Halo. Oke, yuk mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan kita. Kita percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bakal aman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau menjamin masa depanku. Ku menatap dengan imanku. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku. Di tanganmu di tanganmu hari esokku. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya namamu. Terima kasih. Masa depanku, ku menatap dengan imanku. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku. Di tanganmu terukur, di tanganmu hari esokku. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman. Dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman 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 dalam genggamanmu,
berkat-Mu, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu indah bagi kehidupan kami Tuhan. Kami boleh mengambil waktu untuk beribadah Tuhan, kami boleh datang Tuhan, walaupun kami datang dalam keadaan online seperti ini Tuhan. Kami minta percaya Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman Joy Gen. Wah, meskipun yang dimanapun kalian berada, kita tetap mau semangat dalam Tuhan. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat. Bener gak Ko Andrew? Nah, kita muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Datanglah dan bertahta. Kita muji nama Tuhan. Nah, Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Kami mengucap syukur. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Say, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Yes Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang agung. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes. Kita mengucap syukur teman-teman, dalam situasi kondisi apapun Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kondisi apapun yang sedang kita alami, belajarlah dan tetaplah setia bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau Allah yang baik. Oh,
Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar mendahkan siap hati kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Yesus. Bapa-Ku datang, Ku menyembah, Ku nyatakan Kau yang Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah beserta. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan, buat setiap pujian yang telah kami tinggikan Tuhan, buat setiap pujian yang telah kami naikkan Tuhan, biar itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Kau Tuhan. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar dari setiap firman-Mu kami mau belajar, dan kami mau semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau pimpin, Kau mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Kami taruh segala doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, jadi setelah melalui pertimbangan hari ini, saya akan memilih satu di antara kalian untuk menjadi wakil saya di perusahaan ini. Nah, pasti saya kan bos. No, bukan. Saya akan memilih Yunus sebagai wakil saya di perusahaan ini. Lah kenapa bukan saya bos, kenapa dia? Coba kita ingat-ingat, kemarin-kemarin kita melakukan apa? Selamat pagi bos. Selamat pagi Nus. Bagus kamu datang ini tepat waktu. Itu sudah jadi tanggung jawab saya bos. Oke. Kerja Nus. Pagi bos, udah sibuk aja nih. No, jam berapa ini sekarang? Ya ilah, baru cuma lewat 10 menit bos. Aduh Nol, kamu tuh harus menghargai waktu. Waktu itu uang, jadi kamu harus disiplin sama waktu. Yunus, mana tugas yang udah saya minta? Ini bos sudah saya kerjakan, bisa dicek. Coba bentar ya, saya cek ya. Kamu kerja lagi. Arnold? Arnold? Hah? Ini anak kemana? Nol? Woi, Ya bos, bos. Aduh, bentar. Kagok lagi Noh. makan nih. mana tugas yang kemarin saya minta dari kemarin? Bentar bos, kagok bos. Aduh. Wah, kamu ini gimana sih? Tugas nggak boleh selalu ditunda-tunda. Itu nggak bagus. Yunus, ini tugas kamu saya udah cek. Bagus, kerjaan kamu udah lengkap. Kamu tanggung jawab ngerjainnya. Arnold, ini apa? Kerjaan kamu belum selesai. Gimana sih, Nol? Bos gak adil lah. Ini tugasnya banyak banget dibandingin sama si Yunus itu, dikit banget. Aduh, jelas aja saya keteteran bos. Arnold, saya tuh udah kasih tugas dengan adil dengan Yunus. Tugas kamu, tanggung jawab kamu. Tugas Yunus, tanggung jawab Yunus. Kenapa kamu salahin Yunus? Kamu ini tidak memeriksa diri kamu sendiri. Jadi sekarang kalian tahu kepada siapa saya akan menyerahkan tanggung jawab ini. Karena kepada siapa yang dia bertanggung jawab kepada hal yang kecil, dia akan menerima hal yang besar. Oleh karena itu, selamat Yunus, saya akan menyerahkan tanggung jawab besar ini kepada kamu. Shalom teman-teman, selamat kita ketemu lagi di dalam Joygen Online Service. Jadi hari ini sudah bulan yang kedua ya, hampir 2 bulan kita tidak bisa kumpul di gereja. Tetapi kita bersyukur kalau teman-teman masih bisa ada di rumah. Kalau sampai mendengarkan online service ini, kalian belajar untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah teman-teman, baik Joygen member ataupun semua teman-teman yang dimanapun kalian berada, sepertinya kalau online service kayak gini bukan hanya Joygen member yang bisa mendengarkan, tetapi teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Semoga melalui Joygen online service ini kalian bisa dapat suatu hal, kalian bisa belajar. Oke, hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang karena bulan ini kita berbicara tentang ketaatan, obedience. Nah, untuk hari ini saya akan sharing tentang promotion from God. Jadi promosi dari Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi berarti kenaikan pangkat atau kenaikan tingkat. Nah, lalu promosi juga berarti memperkenalkan sesuatu hal yang baru kepada hayalak atau lebih memperkenalkan sesuatu hal yang bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi yang sudah ada tetapi lebih dikenalkan lagi. Nah jadi sekarang kita kenal dengan banyak promotion girl atau promotion boy, ataupun kita tahu promosi-promosi melalui iklan-iklan dimanapun kita bisa lihat. Nah tetapi kita akan melihat bahwa promosi berarti
saya akan lebih mengarahkan kepada promosi itu berarti perpindahan dari satu titik yang lebih rendah menuju ke titik yang lebih tinggi. Nah, jadi perhatikan, promosi berarti perpindahan dari satu titik yang lebih rendah, misalnya di sini, kepada titik yang lebih tinggi di sini. Nah, jadi ketika kita dipromosikan berarti ada perpindahan. Perpindahan dari satu level ke level yang lainnya. Nah, Allah menjadikan kita itu untuk menguasai bumi. Dikatakan janji Allah bahwa kita akan menguasai bumi, karena itu kehidupan kita itu harus lebih naik levelnya kepada titik yang lebih tinggi. Bergerak naik atau bergerak maju. Oke, kita buka ayatnya ya. Ulangan pasal 28 ayat ke-13. Teman-teman, saya harapkan kalian bisa konsentrasi, kalian bisa belajar, bukan hanya mendengarkan tetapi kalian buka Alkitab kalian. Kita sama-sama belajar dari ayat ini. Ulangan pasal 28 ayat 13, saya akan bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, teman-teman, kalau kita baca dari pasal ini atau dari ayat ini, bahwa kita perhatikan ada janji Tuhan bahwa kita akan menjadi kepala. Perhatikan, kita dijanjikan untuk jadi kepala dan bukan ekor. Dicatat ya. Oke, lalu apa lagi? Janji Tuhan kepada kita bukan jadi kepala. Bukan hanya jadi kepala, tetapi kita akan naik. Kita akan tetap naik. Perhatikan, yang tadi saya udah bilang bahwa promosi bukan hanya perpindahan dari level yang titik bawah menuju titik yang lebih atas. Nah, Tuhan udah berjanji untuk kita tuh naik, bukan turun. Oke ya, jadi sudah sangat jelas melalui ayat ini bahwa Allah ingin kita jadi kepala, ingin kita naik. Nah, tapi jangan kita berhenti baca ayat di satu titik saja, kita baca sampai keseluruhan. Dikatakan ketika kita ingin menjadi kepala, ketika kita ingin menjadi naik, kita ingin berada di titik yang lebih atas, perhatikan, ada tanggung jawab. Ayat ini bilang, apabila engkau pertama mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita mau jadi kepala, kalau kita mau naik, kalau kita mau dipromosin sama Tuhan, dengar perintah Tuhan. Itu utama. Oke, lalu apa lagi? Ketika kita ingin naik, kita harus bukan hanya mendengarkan perintah Tuhan tetapi melakukan dengan setia. Ayat ini dikatakan kita harus melakukan dengan setia. Dan di ayat 14, kita akan perhatikan di ayat 14, saya akan bacakan dari Ulangan pasal 28 ayat 14 ini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi kepala dan tetap naik, tanggung jawab kita yaitu harus jalan benar sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi janji Tuhan udah jelas. Tetapi kita harus punya tanggung jawab. Nah, teman-teman, kalau kayak teman-teman ingat tentang cerita bukan seorang, tapi 3 orang. 3 orang hamba yang dikatakan hamba yang 2 setia dan yang 1 tidak setia. Nah, jadi ceritanya ada 1 tuan ya, 1 tuan punya 3 hamba. Jadi 3 hamba ini dikasih talenta. Yang pertama dikasih 5. Yang kedua dikasih 2, yang ketiga hanya dikasih 1. Nah, ceritanya si tuannya pergi tanpa ngasih tahu kapan dia akan balik. Nah, teman-teman, jadi ketika selama si tuannya pergi, si hambanya ini bekerja. Singkat cerita si tuannya kan pulang. Nanya, kalian kumpul ke sini
kalian udah gimana hasil dari talenta kalian? Nah si hamba ke satu datang, Tuhan nih aku udah dikasih 5, aku udah kerja, aku udah menghasilkan, yang 5 jadi 5. Oke, kata si tuannya kamu bagus, hamba yang baik dan setia. Akhirnya dia menerima 10 talenta dan masuk ke bagian tuannya. Nah lalu hamba kedua dia dikasih 2. Jadi berapa? Dikatakan yang dapat 2 talenta menambah atau melipat gandakan menjadi 2 kembali, akhirnya menjadi 4 talenta. Dia dapat lalu masuk ke dalam rumah tuannya, kebahagiaan tuannya. Nah yang satu, ini hamba yang satu malah disumputin dan dia berpikir kepada tuannya, tuanku ini nggak adil nih, tuanku ini pilih kasih nih, mereka dikasih 5, dikasih 2, aku cuma 1, wah tuanku jahat nih. Nah dia ngomong begitu, akhirnya si tuannya marah dong. Hai hambaku yang jahat, dikatakan engkau tidak setia dengan hal yang kecil, maka gimana aku mau kasih hal yang besar. Nah teman-teman, kita belajar apa yang kita kerjakan supaya hidup kita itu naik, dipromosikan oleh Allah. Promosi itu berlaku di dalam hidup kita. Oke ya, sama-sama secara cepat kita akan belajar. Ada 3 poin yang akan saya kasih. Yang pertama, bagaimana kita hidup dipromosikan oleh Allah. Yang pertama, ketaatan dan kesetiaan itu mutlak. Oke, perhatikan. Ketaatan dan kesetiaan itu mutlak. Oke ya. Belajar dari 2 hamba yang akhirnya dipromosikan oleh tuannya, kita belajar begini, bahwa ketaatan mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang tuannya berikan. Jadi si 2 hamba ini taat, dia ngerjain sesuai dengan apa yang tuannya inginkan. Kalau kita ingin dipromosiin ya kita harus taat, itu mutlak. Jadi kita nggak boleh nggak taat. Lalu apalagi kita belajar hamba ini setia. Hamba ini setia terus mengerjakan sampai si tuannya itu kembali untuk minta pertanggungjawaban dari mereka. Jadi orang yang taat itu pasti setia. Catat ya, orang yang taat itu pasti setia. Menjadi orang yang taat akan maunya Tuhan dan kita belajar mengerjakan dengan setia akan membuat hidup kita naik. Teman-teman, saya teringat, ya ini saya sedikit cerita ketika saya ingat hampir 10 tahun atau lebih 10 atau 11 tahun. Ketika itu saya tergabung dengan beberapa orang dengan yang namanya Tabernacle Youth Fellowship atau TYF. Nah ketika itu kita baru kembali memperbaharui organisasi pemuda GBT saat itu. Nah ceritanya saya nggak tahu apa-apa gitu ya, saya diajak untuk join. Lalu singkat cerita saya diberi tanggung jawab menjadi seorang event organizer. Saat itu ketuanya TYF yaitu Ko Esra Sutopo. Nah saya nggak ngerti IO itu apa, bikin acara itu apa. Pokoknya ya saat itu dikasih tanggung jawab, diberi kepercayaan, ya udah saya jalani. Padahal sebenarnya saya nggak yakin sekali gitu ya. Nah ketika waktu berjalan dimulai dengan adanya Tabernacle Youth Festival atau TYF Festival yang pertama di Surabaya, kita bikin acara ini dengan sangat baik sekali di mall dan banyak hal yang harus dikerjakan, sangat detail. Saya bingung, awalnya saya bingung sekali gitu. Apalagi saya memiliki pemimpin yang namanya Ko Esra Sutopo, itu adalah orang yang sangat detail, orang yang sangat ingin baik sekali mengerjakan sesuatu yang mungkin harus, ya lu nggak boleh salah gitu, lu harus bener nih ngerjain. Jadi pada saat tahun pertama saya belajar, tahun kedua sampai beberapa tahun selanjutnya saya banyak belajar dari hal ini. Bagaimana saya belajar untuk gimana mengemas acara yang baik
dengan punya tujuan yang baik, gimana cari dananya dan lain-lain. Dan pada akhirnya itu membentuk pelayanan saya sampai sekarang bahwa apa yang saya kerjakan harus seperti itu. Nah, singkat cerita pada akhirnya saya dipercayakan menjadi seorang pemimpin di Departemen Pemuda. Dan akhirnya saya belajar bahwa oh iya ya, ketika kita belajar sesuatu hal yang kecil, yang walaupun kita nggak ngerti, tetapi kita mau belajar taat, kita mau belajar setia, akhirnya hal yang kecil berubah menjadi hal yang lebih besar. Nah teman-teman, biar kita belajar, kita jangan berharap mungkin di dalam sekolah kita berharap dapat ranking atau berharap nilai kita always bagus, selalu bagus. Nggak bisa men, kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau melakukan sesuatu yang kecil, kita nggak akan dapat yang besar. Nah kerja juga sama, gimana kita seperti tadi kita udah ngelihat drama singkat di awal bahwa orang yang mau melayani, yang setia, yang taat untuk melakukan hal yang kecil, maka dia akan dipercayakan hal yang besar. Itu menjadi udah menjadi sesuatu hal yang hasilnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat satu ayat dari poin ini, Ulangan pasal 11 ayat ke-1. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, perhatikan, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Nah, jadi kita harus benar-benar setia. Teman-teman, kalau ingin dipercayakan hal yang besar, taat, setia itu mutlak harus kita kerjakan. Kalau ingin berhasil, ya taat dan setia, hasil akan mengikuti. Lalu poin selanjutnya, bagaimana kita mau dipromosikan Allah selain taat dan setia? Nah yang kedua, fokus mengerjakan sesuatu. Sekali lagi, fokus mengerjakan sesuatu. Untuk menjadi berhasil itu tidak bisa dilakukan dengan mengerjakan setengah-setengah. Ya, jadi perlu usaha maksimal. Perlu apa yang kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belajar dari dua hamba yang tahu tanggung jawabnya tadi, dia udah dipercayakan, udah tahu modal yang dia punya 5 dan 2 talenta. Lalu mereka tahu, dua hamba ini tahu kemampuan dirinya sehingga ketika udah dikasih talenta mereka pergi. Mereka berusaha melipat gandakan talenta itu. Mereka bekerja dengan baik. Nah sehingga ketika si tuannya balik kembali lagi dan meminta pertanggungjawaban, akhirnya mereka mendapat hasil. Jadi mereka fokus. Jadi nggak kayak hamba ketiga malah santai, diem, nggak ngapa-ngapain, malah dia menguburkan talentanya. Nah di sini kita belajar bahwa ketika kita fokus di dalam diri kita mengerjakan sesuatu, berarti itu kita fokus menerima apa yang sudah Tuhan kasih di dalam hidup kita. Sekali lagi ya, ketika kita fokus mengerjakan sesuatu berarti kita fokus melipat gandakan, kita fokus mempertanggungjawabkan apa yang udah kita dapat dari Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 kita baca ayat ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, kita ini buatan Allah. Ketika kita dibuat oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah untuk ngapain? Untuk ngelakuin pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu dikerjakan secara fokus. Nah teman-teman, oleh karena itu apapun yang kita dapatkan selama hidup kita sampai sekarang, kita kerjakan dengan fokus. Bukan hanya fokus tapi kerjakan hal-hal yang kecil. Ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, maka otomatis Dia akan kasih hal yang lebih besar lagi. Kalau fokus kerjain, kita setia, kita taat dan hasilnya baik, Dia kasih
perkara yang lebih besar lagi. Begitu terus sehingga hidup kita bukannya turun tetapi kita naik. Kita bukan di belakang tapi kita di depan, jadi kepala bukan ekor. Nah oleh karena itu jangan sirik dengan apa yang orang lain punya. Kita harus fokus dengan apa yang diri kita punya. Oleh karena itu fokuslah untuk melipat gandakan milik kita sendiri. Jangan fokus kepada pelipat gandaan orang lain. Jadi kita gak boleh iri. Jadi fokus aja nih sama diri kita sendiri. Jangan fokus sama apa yang orang lain kerjakan. Kalau kita fokus dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan sungguh-sungguh ngerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan pengen. Oke, yang terakhir. Nah kalau udah yang terakhir udah kita pasti berkata dalam hati, puji Tuhan udah mau selesai. Oke ya, jadi ketika kita ingin dipromosikan oleh Tuhan, ketika kita ingin hidup berhasil menjadi kepala dan bukan ekor, ini penting. Miliki hati yang murni atau pure heart. Miliki hati yang murni. Nah kendalanya begini, teman-teman tahu nggak? Satu hamba yang dikasih satu talenta, sebenarnya kan dia punya talenta untuk dia lipat gandakan. Tetapi respon dia, hati dia itu enggak murni. Jadi saat itu dia berkata, Tuhanku itu jahat, enggak adil. Jadi hatinya udah memikirkan ketuannya itu enggak adil. Tuannya itu enggak jahat, enggak baik sama saya. Harusnya si hamba ini yang dapat satu pun dia harusnya pergi, kerja juga, melipat gandakan apa yang udah dia punya. Bukan dia hatinya tidak baik sehingga dia malas-malasan, dia diem aja. Nah di sini kegagalan ketika kita tidak memiliki hati yang murni. Mazmur 73 ayat 1 ini adalah ayat yang terakhir. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-1, teman-teman bisa tetap menjaga hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat 1 saya akan bacakan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Coba perhatikan, saya akan membacakan menurut bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian bandingkan, sungguh baiklah Allah bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Berarti bersih hatinya itu sama dengan hati yang murni. Teman-teman penting loh punya hati yang murni. Tadi dikatakan kalau kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, hati kita harus murni. Jadi jangan kita melihat orang lain, apa yang mereka punya, apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang bisa mereka hasilkan, apa yang mereka telah capai, tetapi kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita punya hati yang murni, kita akan bisa mengerjakan dengan baik apa yang Tuhan udah kasih kalau hati kita baik, murni, bersih. Nah kita akan bisa fokus terhadap diri kita dan bertanggung jawab terhadap apa yang udah Tuhan kasih. Kita bisa menyelidiki hidup kita, kita bisa tahu kelebihan kita bisa tahu kekurangan kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan ketika kita punya hati yang bersih, hati yang murni, hati yang bisa mengerjakan dengan baik. Oke teman-teman, jika perkenanan Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka level hidup kita akan semakin naik. Sebagai kata penutup, saya akan memberikan satu rumus matematika, apa yang sudah saya tadi udah sharingkan firman Tuhan, bahwa begini, level naik itu sama dengan taat dan setia ditambah fokus ditambah hati yang murni. Sekali lagi ya, kalau kita ingin level kita naik, itu hasil dari kita taat setia, ditambah kita bisa mengerjakan dengan fokus, ditambah kita memiliki hati yang murni. Teman-teman, Tuhan udah kasih seberapapun apa yang Dia berikan kepada hidup kita. Sekarang saatnya selama kita masih ada di dalam dunia, ketika kita akan kembali suatu saat kepada Tuhan,
Dia akan bertanya, apa yang sudah kita hasilkan di dalam hidup? Kalau kita kembali sama Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan, maka Tuhan akan memberikan hasilnya ketika kita nanti ada di surga. Mari sama-sama teman-teman, ketika kita ingin dipromosikan oleh Tuhan, bukan hanya hasilnya nanti ada di surga, tetapi di dalam dunia. Tuhan akan membuat kita tadi dikatakan bukan menjadi ekor, tetapi kita menjadi kepala. Kita bukan turun, tetapi kita untuk naik. Saya yakin dan percaya teman-teman semua ingin berhasil, tetapi tergantung bagaimana kita dapat bertanggung jawab terhadap hidup kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami percaya untuk setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami telah dipercayakan sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan ajar kami untuk mengembalikan dan mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan ajar kami untuk bisa taat setia, kami bisa fokus mengerjakan sesuatu, dan kami bisa juga dengan baik Tuhan untuk kami melakukan segala sesuatunya. Dan biarlah kami percaya hasilnya Tuhan akan memberikan juga yang terbaik sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Terima kasih untuk malam hari ini, kami berdoa supaya kami secara cepat nanti bisa kembali kumpul bersama dengan teman-teman kami di dalam gereja. Kami percaya kami tidak hanya ibadah online, tetapi kami ingin kumpul bareng-bareng lagi dengan teman-teman yang lain. Tuhan, kami percaya Indonesia maupun seluruh dunia akan segera dipulihkan dari situasi kondisi yang seperti ini. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kehidupan keluarga kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami percaya kami punya Allah yang selalu memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, gimana tadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Biarlah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya itu bisa menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Nah, pengumuman teman-teman, yang pertama jelas tetap harus jaga kesehatan teman-teman. Dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian lakukan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, biar kita dalam situasi kondisi apapun itu tubuh kita tetap sehat. Nah, yang kedua teman-teman, setiap hari Kamis itu akan ada live share melalui Zoom. Nanti setiap bagiannya akan diberitahukan, yang J+, SHS, JHS itu setiap ketuanya nanti akan memberitahukan kepada anggota-anggotanya bahwa setiap hari Kamis itu akan ada live share. Nah, lalu yang ketiga teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan korban persembahan, itu nanti kita akan memberikan nomor rekening dan kita akan mencantumkannya. Sekian dan terima kasih, tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you teman-teman.